شكرا يا الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya Sobat Muda, apa kabar? Semoga kabar Anda senantiasa dalam keadaan terbaik, sehat walafiat ya. Demikian juga dengan keluarga Anda tercinta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Senang sekali rasanya di kesempatan malam hari ini saya Maiki akan kembali menyapa ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depannya di gelaran Obsesi Sesi Gaya Muda Islami. Wah, ini judul rubriknya semakin kompleks ya. Artinya ada sesuatu yang baru lah dengar dimanapun Anda berada. Dan kali ini di Gamis Gaya Muda Islami, tentu Maiki tidak sendiri melainkan sudah Radio Fajri hadirkan bintang tamu luar biasa. Seperti biasa tapi dari STAI Al-Hidayah Bogor. Kita akan langsung saja, beliau ada Ustadz Azam Rumba Triana STHI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Azam kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Mang Iki juga ya? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Keluarga sehat di rumah? Alhamdulillah sehat walafiat seluruhnya. Alhamdulillah Pak ya. Ustadz, sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang tentang tema kita yang belum Maiki bocorin, tapi kalau di informasi media sosial sudah tersebar insya Allah ya. Maiki kepo dulu terkait STAI Al-Hidayah. Ada kabar terbaru apa dari kampus kita tercinta ini, Ustaz? Ya, baik, informasinya, kabar terbarunya kita membuka pendaftaran bagi mahasiswa dan mahasiswi baru di tahun angkatan 2022-2023 ya, dengan disiplin ilmu yang akan dipelajari adalah yang pertama pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan Islam, ilmu Al-Quran dan tafsir, hukum keluarga Islam, dan perbankan syariah. Jadi bagi para teman-teman, ikhwan, akhwat yang masih mencari-cari kampus yang bisa dijadikan sarana belajar dan juga meningkatkan ilmu pengetahuan, dan terlebih lagi alhamdulillah kita sudah banyak bekerja sama dengan berbagai lembaga pemberi beasiswa. Salah satunya adalah Kabupaten Bogor dengan beasiswa Pancakarsa. Jadi bagi teman-teman insya Allah yang misalkan ada kekurangan dalam masalah pembiayaan bisa ikut bergabung terlebih dahulu kuliah gitu ya. Setelah itu baru kemudian mengajukan beasiswa. Baik, Masya Allah demikian ya. Alhamdulillah. Sekilas tentang STAI Al-Hidayah. Jadi tentu ini adalah kabar baik untuk kita semua, khususnya bagi kamu sobat muda yang sudah lulus SMA tapi bingung mau sekolah lanjut di mana, sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi tentunya ya, kuliah, bisa ke STAI Al-Hidayah, masih terbuka lebar bagi kamu yang ingin daftar. Baik sobat muda dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di hari Ahad ya, malam Senin tentunya, tanggal 13 Februari 2022. Insya Allah di Gamis Gaya Muda Islami dengan sebuah tema, Proud to be a Muslim. Wah, apa tuh Maiki? Ya Maiki juga harus buka Google Translate dulu tadi. Yang artinya sobat muda dimanapun Anda berada, yaitu bangga menjadi seorang Muslim, kurang lebih seperti itulah ya. Itu kira-kira bahasa Sundanya apa, Mang? Bahasa Sundanya, kalau bangga itu bahasa Sunda ribet maksudnya repot gitu, tapi jangan dikaitin ke bahasa Sunda masalah itu, tapi bangga ini dalam bahasa Indonesia saja ya. Jadi bangga itu kita merasa bahagia, kita merasa bersyukur dengan menjadinya seorang Muslim gitu ya. Kalau kata orang Sunda gimana ya?
bangga kudu lupa. Harus lihat kamus bahasa Sunda lagi gitu ya. Ya. Tapi ya nggak begitu penting, insya Allah. Yang penting kita tahulah artinya secara bahasa Indonesia, bangga menjadi seorang Muslim. Nanti baik pikirin lagi ya, inget-inget lagi apa bahasa Sundanya. Baik Sobat Muda dimanapun Anda berada, mengingat bahwa kita juga hari ini berada di tanggal 13 Februari saat ya, yang mana besok biasanya gitu ya. Dan di media sosial gitu ya, di beranda-beranda sudah banyak postingannya terkait momen yang akan terjadi, yaitu katanya ya Valentine's Day. Wah, yang mana itu adalah mungkin Ustadz Azam yang akan menjelaskannya, karena Maiki sebatas tahu aja gitu, maksudnya ya sedikit gitu. Nanti Ustadz Azam yang lebih detail membahas tentang itu ya. Akan ada budaya yang sudah lama diadopsi oleh kita, yang mana itu adalah budaya dari luar, bukan budaya Islam, yang mana kita sendiri memiliki budaya tersendiri, khususnya di Indonesia. Valentine itu bukan budaya kita, Zat. Budaya kita itu makan Indomie pakai nasi. Makan Ya, bubur diaduk. Ya. makan bubur diaduk. Tapi ya nanti kita akan sedikit kupas tentang hal itu. Berhubung tema kita juga menarik, bangga menjadi seorang Muslim, proud to be a Muslim ya. Dan kami ingatkan ya, tentunya buat kamu Sobat Muda dimanapun berada yang ingin bergabung, karena kita tidak akan ngobrol berdua aja nih Ustadz Azam ya. Kita ajak Sobat Muda untuk bergabung di acara Gamis ini, Gaya Budaya Islami, untuk berinteraksi, khususnya buat kamu yang ingin bertanya mumpung ada Ustadz Azam. Atau kamu juga nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa, tapi kamu punya quotes, boleh dikirim juga ke Radio Fajri. Insya Allah nanti Maiki bacain ya. Syukur-syukur nyambung sama tema ya. Bangga menjadi seorang Muslim. Di sedikit keluar tema juga nggak apa-apa lah ya. Baik. Kemana ngiriminnya Maiki? Ke 0811 11 10 993. 0811 11 10 993. Kamu bisa melalui SMS, WhatsApp maupun Telegram. Atau kamu yang saat ini tengah nangkring di dunia maya, ya silakan mampir ke fanpage Radio Fajri di facebook.com/Radio Fajri. Ustaz, besok akan ada hari Valentine yang biasanya juga kita sebagai Muslim tidak sedikit yang ikut-ikutan merayakan. Katanya itu adalah hari kasih sayang, Ustaz. Di mana mereka pada saat itu bebas mengekspresikan cinta mereka. Entahlah dalam tanda petik mereka ngelakuin apa aja gitu ya. Nah, hal ini membuat kita miris, Ustaz. Dan kenapa kita harus bangga menjadi seorang Muslim? Dan di saat yang sama banyak yang mereka meninggalkan, melepaskan identitas dirinya sendiri sebagai seorang Muslim demi ikut-ikutan meramaikan budaya orang lain, yang mana kita tahu tidak sedikit di dalamnya banyak sekali mudorot. Silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Saya akan berbicara tidak panjang lebar karena waktunya mungkin nggak akan cukup untuk menjelaskan banyak hal. Tapi saya akan senggol-senggol saja. Baik, ya, agar semuanya bisa terwakili. Yang pertama, kita bicara tentang kenapa harus bangga dengan Islam. Ini poin penting. Karena kalau kita bicara Islam, itu bicaranya identitas. Ketika ditanya, kamu itu agamanya apa? Saya Islam. Identitas gitu ya. KTP, SIM, karena di Indonesia nggak boleh orang nggak punya agama, harus punya agama. Sehingga karena agama mayoritasnya adalah Islam, mau nggak mau dia Islam. Kadang-kadang orang begitu. Nah, sehingga dia tidak bisa menghayati apa itu Islam. Karena mungkin karena dia lahir sejak awal itu Islam, ibu Islam, bapak Islam, ini hal yang wajib kita syukuri. Namun hendaknya seorang Muslim tidak berhenti hanya sampai identitas. Dia harus terus melanjutkan Islam itu menjadi jalan hidupnya. Jadi Islam tidak hanya sebagai identitas, tapi dia harus menjadi jalan hidupnya. Karena Islam adalah satu agama yang sangat istimewa. Saya coba memberikan beberapa teori, kurang lebih ada 8 teori tentang Islam itu kenapa istimewa. Yang pertama adalah Islam menuhankan Allah, bukan makhluk. Tidak seperti agama lain yang mana mereka menuhankan makhluk. Asas dasar Islam, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul,
mulai dari penciptaan manusia Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, mereka semua mengajak kepada agar kita na'budullah wala nusyriku bihi syai'ah. Itu poin dasarnya. Tidak ada makhluk yang disembah. Ini menjadi poin dasarnya. Karena kesyirikan bisa terjadi pada banyak faktor. Salah satunya adalah syirik mahabbah, syirik cinta, gitu ya. Yeah. Ada orang yang mencintai manusia berlebihan, maka dia masuk dalam kategori beribadah kepada makhluk. Nah, kemudian yang kedua adalah Islam memiliki syariat yang dia memiliki maslahat bagi makhluk secara adil dan tidak ada unsur-unsur kezaliman di dalamnya. Kita punya syariat yang dinamakan sebagai syariat Islam atau ajaran Islam atau undang-undang Islam. Di dalamnya ada berbagai macam hal yang diatur tentang masalah keluarga, tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, hal-hal yang berkaitan dengan negara, semuanya diatur secara detail, ya, dan dengan penuh keadilan, dengan penuh keadilan. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Sedangkan kalau kita lihat syariat atau ajaran atau undang-undang yang dibuat oleh manusia, maka dia senantiasa mengandung kezaliman kepada makhluk lainnya. Kemudian ada konsep di antara keistimewaan Islam yang ketiga adalah ada konsep halal dan haram. Di agama lain bisa dikatakan tidak tegas. Ada tapi tidak tegas. Sedangkan Islam ada halal, ada haram. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Maka kenapa Islam itu lebih kaku, tanda kutip lah ya. Ini begini halal, haram, ini haram. Jadi yang diingatkan haramnya doang. Valentine Day haram, ini haram. Pacaran haram, zina haram, gitu kan. Nah, ini konsep muamalah halal haram ini menjadi sebuah ciri agama yang sempurna. Karena dia mampu menentukan ini boleh, ini tidak boleh, sehingga seorang manusia yang secara fitrah dibentuk oleh Allah untuk berjalan ke satu perjalanan, itu akan bisa menemukan jalan yang benar karena tahu ini salah, ini tidak salah. Kemudian selanjutnya, Islam itu punya keistimewaan adalah Islam memberikan taujihat, memberikan sebuah arahan, motivasi, ya, agar seorang manusia bisa menjadi manusia yang sempurna dengan mengumpulkan dua hal. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dunia baik, akhirat baik. Ini cuma di Islam. Ketika masa kegelapan Eropa yang disebut sebagai masa di mana gereja menguasai lini-lini kehidupan manusia saat itu, manusia hanya dipacu dengan satu hal, ibadah, menjadi kependetaan, menjadi pendeta, ibadah saja. Tapi ketika Islam datang, ya, manusia diajak untuk mengumpulkan dua hal dalam hidupnya. Yang pertama kehidupan nyatanya, realnya dia hidup, makan, minum, menikah, dan yang lain sebagainya. Kemudian jangan lupa ada ibadahnya, sholat. Makanya sehingga terkumpul dalam sebuah ayat, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Kemudian selanjutnya, Islam memiliki pondasi yang mengatur perilaku, moral, akhlakul karimah antara makhluk. Ada adab tetangga, adab orang tua, adab dengan kerabat. Itu coba kita cari pada agama yang lain, hampir kita katakan tidak ada. Hanya Islam yang ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, apa yang harus dilakukan? Bertemu dengan bapak, apa panggilannya? Bagaimana birrul walidain? Bagaimana adab terhadap tetangga dan yang lain sebagainya. Kemudian di antara keistimewaan Islam adalah ada tauladan yang bisa diikuti, dicontoh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Islam pun yang menjadi istimewanya adalah dia mempunyai panduan hidup yang selalu sholih lil makan wal zaman, selalu senantiasa relevan dengan kehidupan manusia. Sepanjang waktu, sepanjang zaman, dia selalu akan relevan. Al-Quranul Karim. Nah, ini yang menjadikan Islam menjadi istimewa. Oleh karenanya, saya aneh bin ajaib ketika ada orang mengambil satu pola hidup yang bukan dari Islam. Padahal Islam sudah memberikan sebuah kehidupan yang bahagia. Buktinya, seluruh umat Islam yang mengikuti Islam secara konseptual, secara sempurna, kafah gitu ya,
maka semuanya pasti akan mendapatkan kehidupan yang baik. Maka kita lihat hari ini kehancuran manusia, kerusakan manusia itu bersumber dari mereka menjauhi Islam. Nah, oleh karena itu ada satu prinsip dalam Islam yang dikemukakan atau yang diberikan tausiahnya oleh Nabi agar kita tidak latah atau yang disebut sebagai tasyabbuh. Nah, seperti yang tadi disebutkan, Valentine Day yang sering disebut sebagai hari kasih sayang, sebenarnya secara definisi saja sudah salah. Karena Valentine Day itu harinya si Valentino, bukan harinya kasih sayang. Ya kan? Karena Iya, harusnya kalau dia iya, bahasa Inggris harusnya Love Day, iya. sebagaimana orang Arab Saudi sekarang juga sedikit lah ya kita tahu sejarahnya, mereka juga ikut-ikutan sekarang punya namanya Idul Hub. Nah, Idul Hub, hari raya cinta atau hari raya kasih sayang. Nah, harusnya memang namanya Love Day. Kalau Iya. Valentine Day itu berarti harinya si Valentine. Nah, memang secara historikal atau secara historis memang terjadinya Valentine Day ini dari kalau sejarahnya memang sudah sangat kita pahami dari dulu ya. Bagaimana ada seorang pendeta yang namanya Valentino yang dia menyatukan dua insan yang saling mencintai, akhirnya dia dihukum mati sehingga pengorbanannya kemudian diabadikan menjadi hari kasih sayang. Nah, kemudian entah dari mana kisahnya tiba-tiba datang ke Indonesia. Ya, entah bagaimana ceritanya tiba-tiba tuker-tukeran coklat. Ya, kenapa nggak tukeran gorengan atau bala-bala gitu kan bagi orang Indonesia. Nah, kalau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentunya melarang kita untuk mengikuti satu cara atau gaya atau style atau budaya yang dia bukan dari Islam. Kan mencintai itu kan boleh, iya boleh. Kan mengungkapkan cinta kepada seorang yang halal boleh, boleh. Tetapi tentunya bukan dalam rangka untuk memperingati. Kalau misalkan Mang Ike sudah nikah nih misalnya kan, apakah boleh merayakan Valentine Day dengan pasangan halalnya atau pasangan yang sudah halal seperti istri? Maka jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena nggak ada sunnahnya merayakan Valentine Day walaupun dengan pasangan yang halal. Apalagi dengan pasangan yang non halal. Gitu ya, seperti ada minuman, ada halal, ada non halal. Kenapa disebut non halal nggak haram? Ada muslim dan non muslim. Jadi kalau halal non halal. Nah, kemudian Nabi sudah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa saya memang umat ini betul-betul ini sebuah kabar gaib, sebuah informasi dari Nabi Muhammad SAW yang pada 14 abad yang lalu Nabi sudah diberikan wahyu, umatnya itu akan mengikuti tradisi gaya budaya dari orang-orang kafir. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, la tatba'unna sunana man kana qablakum. Betul-betul kata Nabi, orang-orang Muslim gitu ya akan mengikuti tradisi sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran, diraan bidira'in. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu juhra dabbi tabi'tumuhum. Sampai ketika dia masuk ke dalam lubang biawak, mereka akan mengikutinya. Maka kemudian para sahabat bertanya, siapakah yang diikuti oleh orang-orang Muslim saat itu? Apakah orang Yahudi dan Nasrani? Maka jawabannya faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Sedangkan Valentino ini orang Kristen. Ya. Artinya betul ya di sini. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi bagi orang Muslim ya bisa dikatakan mencintai pasangan itu nggak identik hanya dari satu hari. Karena kita menikahi seorang itu untuk seumur hidup, ya kan? Untuk mengungkapkan rasa cinta, ya. Atau kalau misalkan mau beliin coklat, beliin aja nggak apa-apa. Beliin coklat, tapi jangan dikaitkan dengan satu hari tertentu. Tentunya kalau memang dasarnya itu, misalkan istri kita bilang, Bi, sekarang kan hari kasih sayang, coklatnya mana? Nah itu udah bahaya itu bahaya. Itu salah satu dari bentuk tasyabbuh bil kufar dan hukumnya haram. Sehingga merayakan Valentine Day hukumnya haram. Karena dia mengikuti tradisi dan gaya yang bukan dari Islam. Allahu a'lam. Baik. Demikian ya Sobat Muda dimanapun kamu berada. Jadi buat apa ternyata ya. Dan dalam Islam sendiri hukumnya tasyabuh dan itu dosa ya. Sebuah dosa. Karena itu adalah kebiasaan orang non-muslim. Orang non-muslim. Baik.
Tanggalnya besok sih. Padahal mungkin hari ini masih termasuk bulan Rajab, Ustaz ya. Iya. Bentar lagi Syaban, kemudian Ramadan. Seharusnya kita nggak beli coklat lah. Kalau pengen Ramadan nanti sahur berdua, siapin aja buat akad gitu. Baik, demikian Sobat Muda dimanapun berada. Boleh buat kamu yang mau bergabung di gelaran Gamis Gaya Muda Islami, silakan. Ya, kirimkan saja komentarnya, quotes-nya. Maiki harap kamu ngirimin sesuatu lah ya. Silahkan berupa nasihat ke acara Gamis ini nanti Maiki dibacakan ya. Syukur-syukur berhubungan dengan tema. Bangga menjadi seorang Muslim karena kita punya jati diri tentunya. Kita punya identitas ya tentunya. Jangan sampai kalau kata orang Sunda, jati kasilih kujunti ya, yang asli tergantikan oleh imitasi gitu ya. Kita banyak sekali amalan-amalan yang harus dilakukan, dari mulai amalan wajib, amalan sunnah dan yang lainnya. Kita masih waktu ini terlalu sedikit nampaknya untuk melakukan itu semua. Kita malah ngelakuin hal-hal yang nggak ada dalam Islam. Malah itu adalah amalan orang luar gitu ya, orang non Islam. Jatuhnya tasyabuh. Mungkin jadi ingat Ustaz, bangga dalam bahasa Sunda itu reus. Reus nggak jadi Muslim gitu ya. Reus nggak jadi Jalmi Muslim. Itu halus ya. Halus kan? Bahasa halus. Oh, itu bahasa halus ya, nggak ada kasarnya juga. Baik, buat orang Bogor lah spesial ya. Baik, silakan buat kamu yang ingin bertanya, mumpung ada Ustadz Azam nih ya, dosen STAI Al-Hidayah yang lagi sharing bersama kita. Silakan manfaatin waktunya, maksimalkan untuk bertanya, kita gali ilmu. Silakan buat kamu yang ingin bertanya ke 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Kamu bisa melalui WhatsApp, Telegram, maupun SMS. Dan Miki informasikan bahwa siaran kali ini juga ditayangkan atau kita sedang live streaming ya di media sosial Radio Fajri, khususnya Facebook dan YouTube. Untuk Facebook silakan bisa dikunjungi di facebook.com/Radio Fajri, dan untuk di YouTube silakan berkunjung ke Fajri Channel, langsung berkomentar di sana ya, jangan lupa. Baik, Sobat Muda tidak dipindah frekuensi karena setelah pariwara berikut kami akan segera kembali. Syukran ya Rabbi, syukran. Kabar gembira, kembali dibuka pendaftaran beasiswa Hasmi, program pendidikan Dai Mahad Huda Islami tahun akademik 2022-2023 dengan masa pendidikan 2 tahun. Hasmi memberikan beasiswa pendidikan kepada putra terbaik bangsa yang memenuhi syarat dan ketentuan berikut. Laki-laki muslim, lulus SMA atau sederajat dengan nilai rata-rata semester akhir 7, usia 22-25 tahun dan belum menikah, lancar membaca Al-Quran, sehat jasmani dan rohani, tidak merokok, lulus tes seleksi dan menyerahkan ijazah asli. Didukung fasilitas pendidikan yang lengkap dan memadai, Mahad Huda Islam mengusung program unggulan bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis, public speaking, dan praktek dakwah lingkungan. Gratis biaya pendidikan, asrama, buku, seragam, dan uang bangunan. Pendaftaran dibuka setiap hari sampai 30 Mei 2022. Hanya via WhatsApp. Tes seleksi bersama dilaksanakan setiap hari pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kampus 1 Mahad Huda Islami, Jalan Raya Lewiliang, Kampung Gunung Tangkil Timur, RT 2 RW 5, Cibeber 1, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Daftarkan segera diri Anda. Ketik nama lengkap, kota domisili, kecamatan, usia, nomor HP. Kirim ke nomor WhatsApp 0812 8846 7003 0812 8846 7003.
شكرا يا اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu menyimak Radio Fajri. Jangan lewatkan acara-acara unggulan dengan beragam ilmu keislaman sebagai bekal meraih ketakwaan. Kuliah Islam. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar mempertahankan keilmuan kita tentang Islam itu sampai kita menemui kematian. Dalam setiap langkahnya ketika kita berangkat ke masjid itu akan meninggikan derajat kita. Setiap hari pukul 5.30, pukul 10, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ngobrol Perkara Iman. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Maulana di rubrik Ngobrol Perkara Iman. Kali ini tema kita bagaimana agar kehidupan penuh dengan barokah, katanya saya. Jika seorang hamba ridho dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah untuk dirinya, Setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tanya jawab SMS. Ada pertanyaan dari Ibu Ai. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang sholatnya bolong-bolong? Perlu kita sadari bahwa sholat adalah kewajiban yang paling utama bagi setiap muslim. Setiap hari pukul 17 dan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Talk show kesehatan. Faktor utama penyebab seseorang terkena ginjal tuh sebabnya apa nih, dokter? Baik, ya yang pertama bisa karena darah tinggi, diabetes. Setiap hari Jumat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Raih manfaat besar dengan menyimak acara-acara tersebut. Sebarkan media dakwah ini dan dapatkan pahala berlimpah. Fajri, suara kebangkitan Islam. أنت الهمام. بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله. Masih di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, mendengar dimanapun Anda berada, khususnya buat kaula muda, ya, di gelaran Gamis Gaya Muda Islami. Baik, masih dengan sebuah tema, ya, yaitu proud to be a Muslim, ya, bangga menjadi seorang Muslim, reus nggak jadi jalmi Muslim, gitu ya, kalau kata orang Bogor. Baik, dan masih ada kesempatan buat kamu yang ingin bertanya di kesempatan malam hari ini, mumpung ada Ustadz Azam loh dari SDI Al Hidayah, ya. Langsung saja kirimkan pertanyaannya ke 0811 1110 993. 0811 1110 993. Buat kamu nih yang udah persiapan hari ini, besok mau beli coklat, khawatir kehabisan coklatnya di minimarket gitu ya, atau naik harganya, gak usah lah, batalkan saja. Karena tadi kita sudah sama-sama menyimak penjelasan dari Ustadz Azam, ya. Kita tak perlu ikut-ikutan budaya non-muslim karena akan masuk ke kategori tasyabuh, ya, yaitu menyerupai sebuah kaum yang mana dalam Islam itu sangat dilarang dan termasuk dosa, ya. Baik, sobat muda dimanapun kamu berada, saya informasikan bahwa siaran kali ini juga disiarkan langsung atau live streaming melalui Facebook Fajri, ya, di facebook.com/Radio Fajri. Buat kamu yang banyak kuota boleh mampir ke sana dan jangan lupa tinggalkan komentar terbaiknya. Buat kamu juga yang mau ke YouTube silakan, karena senangnya nonton via YouTube, silakan, ya, di Fajri Channel. Untuk kirim komentar, sebuah nasihat, ya, atau pertanyaan, silakan bisa ke WhatsApp maupun Telegram. SMS masih bisa, Maiki? Insya Allah, silakan kirimkan saja, ya, ke 0811 1110 993. Baik, Ustaz, kita lanjutkan, ya, perbincangan kita. Kita kan harus bangga menjadi seorang Muslim,
dan kita masih memiliki budaya-budaya sendiri dalam Islam tadi ya, sehingga tidak mesti kita ikut-ikutan budaya orang. Ini sebagai mungkin bahan renungan. Boleh Meiki bertanya tentang kebiasaan orang-orang di sana yang memang aslinya ini dari mereka gitu. Mereka ngapain aja sih selama hari 14 Februari ini ya, atau besok ya di hari Valentine ini mereka ngapain Ustaz? Sehingga kita tak perlulah gitu-gituan. Kalau memang itu mudarat semua. Ya, sebenarnya mudaratnya dari Valentine Day itu sama dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan tradisi orang-orang yang bukan Islam gitu ya. Karena pada prinsipnya semua tradisi atau hal-hal yang tidak datang dari Islam gitu ya, maka itu mengandung mudarat karena berlawanan dengan keumuman dari hadis tadi, yaitu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Terima atau tidak terima ya silakan saja. Bagi Anda yang memang senang ngulik-ngulik ngerayain, seperti kemarin ada hari hantu Halloween ya, hari Valentine, nanti ada hari ini, ada hari itu, banyak sekali hari-hari. Karena memang pada dasarnya mereka nggak punya hari raya gitu kan ya, yang mereka betul-betul harus gembira, sehingga mereka harus buat lagi hari raya baru. Nah, kalau kita baca ya di beberapa situasi ketika tanggal 14 itu di berbagai macam negara, memang pada umumnya mereka mengungkapkan dan meluapkan rasa cinta kasih kepada pasangan mereka. Tentunya pasangan itu kita kasih tanda kutip ya, karena bukan pasangan yang kita katakan kayak suami istri, bukan. Tapi betul-betul orang berpacaran, karena memang budaya mereka bukan budaya menikah, budaya kumpul kebo. Iya, kalau kita kan orang Indonesia, alhamdulillah kita diberikan agama Islam, dan Islam sangat cocok dengan prinsip budaya ketimuran lah kalau sekarang bilang. Jadi Islam Nusantara gitu ya, cocok gitu ya. Jadi kan Valentine Day gak ada dalam Islam, gak ada juga dari kultur negara kita, gak ada. Kalau kita misalkan sering menggugat jangan ke Arab-Araban, jangan so Arab, dan sekarang yang kayak gini-gini kita nggak mau gugat. Kalau kita gugat katakan terlalu ekstrim gitu kan. Arab nggak boleh, masa Amerika kita harus terima kan gitu. Jadi kalau di berbagai negara itu memang mereka mengungkapkan rasa cinta itu dengan cara memberikan bunga, bahkan di Korea Selatan itu sampai diliburkan tanggal 14 itu untuk betul-betul spesial. Kemudian ada yang memberikan coklat, tentunya kalau ngapel jalan berdua itu hal yang biasa, gitu. Dan itu hal yang lumrah bagi mereka untuk mengungkapkan rasa sayang, gitu. Dan tentunya ya, kalau sudah begitu, kalau nggak zina, sepertinya itu mustahil, gitu ya. Mereka nggak punya halal haram. Kalau kita punya halal haram, ya mungkin Valentine Day-nya orang Islam misalnya yang ada di Indonesia itu nggak kayak mereka mungkin gitu ya, lebih beradab karena udah tahu halal haram. Ya cuma ngasih coklat doang Ustaz, masa nggak boleh gitu. Nah ini yang jadi standar, cuma ngasih coklat, bukan karena ngasih coklatnya. Kamu ngasih coklat dengan dasar apa? Dengan dasar hari Valentine Day kan? Nah berarti haram hukumnya. Kalau mau ngasih coklat, kenapa nggak kemarin? Kenapa nggak lusa? Kenapa nggak nanti lebaran aja? Kenapa nggak nanti tanggal 20 April atau tanggal 20 Desember? Kenapa harus tanggal 14 Februari? Kenapa? Kan berarti merayakan, mengagungkan. Itu latah. Hidup itu harus punya prinsip, jangan latah. Dikit-dikit latah, dikit-dikit latah gitu kan. Ada opa latah. Ada ini latah, itu latah gitu. Kita punya prinsip. Islam itu a'la wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan nggak bisa dikalahkan. Itu harusnya. Kalau kita memang orang Islam, maka isyhadu bi anna muslimin. Kita harus tunjukkan kita muslim. Jangan khawatir. Ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Kata Allah, jangan sedih, jangan resah, jangan gundah gulana. Engkau itu sebenarnya tinggi. Cuman kita emang kalah sama lingkungan dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, muslim prinsipnya tanggal 14 Februari jangan dipikirin, ya.
Ada orang bilang tanggal 14 kok nggak bagi-bagi coklat. Ngapain bagi-bagi coklat gitu ya? Lebih baik kita bagi-bagi nasihat agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan ini memang bagi anak-anak muda ya, ini memang agak sulit. Apalagi iklim hari ini yang semuanya serba permisivisme, serba boleh ya. Pacaran di mana-mana, orang zina di mana-mana, satu hal yang lumrah. Dan tentunya ini bagi para guroba ya, para orang-orang terasing yang hidup pada hari ini, bertahanlah ya, jangan sampai terpengaruh gitu ya. Dan kita yakini ya, bahwasanya tidak ada hari kasih sayang, tidak ada hari kasih sayang. 1000 ulama ngomong boleh, maka kita yakini tidak ada hari kasih sayang yang khusus dirayakan di tanggal 14 Februari. Begitu. Baik, demikian ya, Sobat Buddha dimanapun kamu berada. Jadi mereka memang seperti itu kebiasaannya, bahkan lebih ekstrimnya apa yang mereka lakukan, karena mereka nggak tahu batasan halal dan haram ya. Betul. Walaupun kita di Indonesia masih mending, tapi ya kalau sudah niru-niru masuk tasawuf juga, dan ya mudaratnya pasti ada gitu ya. Baik Ustaz, kata mereka memang ini hari kasih sayang, di mana hari itu kita harusnya gitu ya. Ini apa ya, perspektif mereka yang masih belum ngerti juga gitu ya. Ini adalah hari kasih sayang yang mana kita harus merayakannya, mengekspresikannya. Lalu kalau memang dilarang dalam Islam sendiri, kita kita semua, kapan seorang Muslim mengekspresikan rasa kasih sayang ini terhadap orang yang dicintai gitu ya? Waktunya kapan? Apakah masih dilarang juga, Ustaz? Boleh nggak kita mengekspresikan kasih sayang? Kapan? Iya. Kan kalau Valentine itu lebih kepada mengekspresikan kasih sayang kepada lawan jenis, gitu kan, bukan sesama jenis. Tapi kalau memang ada penyakit sesama jenis, bisa saja terjadi di situ. Karena ada hari ibu ada, hari bapak ada, gitu kan. Baru tahu ada. Hari apa aja ada sekarang. Apalagi hari kasih sayang. Jadi kapan kita bisa mengekspresikan? Kapan kita boleh? Bolehnya kapan saja. Kepada siapa? Kepada orang yang kita boleh mengekspresikannya. Kepada, kalau kita kan pria ya, berarti kepada perempuan, pada wanita yang boleh kita mengekspresikannya dengan ekspresi ucapan, ana uhibbuki fillah, saya sayang kamu, saya cinta kamu, saya rindu kamu. Masya Allah. Kasih coklat kapan aja silakan. Ya, tidak dibatasi. Tapi kan Ustadz nggak spesial. Nggak spesial itu maksudnya apa? Kan kalau 14 itu kan waktunya pas. Pertanyaannya kata siapa pas? Siapa yang bilang pas tanggal 14 Februari? Kecuali orang-orang yang sudah membuat perayaan itu yang bilang pas. Kalau kita nggak pas kok. Tergantung perspektifnya. Kita mau lihat dari sudut mana. Kita lihat harus berdiri pada sudut Islam, pada sudut keislaman kita, ya. Nah, jadi kalau memang sudah halal, kapanpun silakan. Tetapi kalau belum halal, jangan dulu, gitu ya. Masa nggak boleh Ustadz mengekspresikan suka sama lawan jenis? Boleh. Tapi dalam tujuan-tujuan yang memang diniatkan untuk melanjutkan kepada jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Tapi kalau hanya sebatas mengungkapkan dengan teman kelas, teman sekolah, teman kampus, teman pengajian, belum nyampe kepada yang halal, hukumnya tidak boleh, haram hukumnya. Hukumnya haram. Kenapa? Karena disitulah ada peluang-peluang setan untuk masuk. Sehingga terjadi perzinahan hati, perzinahan yang lain sebagainya. Kan bilang, bukan Ustaz kan keras kan, Islam dikit-dikit haram. Dikit-dikit haram. Halal haram itu mengatur agar kita menjadi manusia seutuhnya. Kita kan bukan binatang kan ya, yang halal haramnya berbeda. Kalau binatang mungkin lebih longgar, bahkan kita lihat nggak ada hukum halal haram terhadap sesuatu yang dilakukan oleh hewan. Hewan nanduk hewan lain mati, hukumannya nggak ada di kisos. Atau hewan dia berhubungan seksual di tengah jalan, nggak ada namanya hukumnya. Tapi manusia ada hukum halal haram. Sehingga bersabarlah wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimah, para syabab, para pemuda-pemuda Islam, ya. Nanti ada saatnya kalian akan menemukan
seorang yang cocok, seseorang yang memang kalian cinta, maka ekspresikanlah cinta itu setiap hari. Pagi bangun tidur katakan I love you, siang I miss you, sore apalah serah bebas gitu ya. Nah itu hukumnya jais, boleh, mubah, silakan, bahkan bisa wajib ketika semakin mempererat cinta kita antar pasangan suami istri ini, begitu. Baik, jadi kapan sih waktunya mengekspresikan cinta itu atau bolehnya mengekspresikan cinta itu? Jadi patokannya bukan coklat ya, Sat, tapi akad. Iya, betul. Akad. Kalau sudah boleh, sudah halal, ya silakan. Mau setiap hari saja, mau setiap waktu gitu ya. Setiap jam boleh. Bahkan dengan itu kita akan mendapatkan pahala ya, bukan dosa. Kalau belum saatnya jangan ya. Ngapain ngasih coklat ya? Mending jajan aja buat sendiri ya, atau infak ke Radio Fajri boleh ya. Baik, selanjutnya Zat, kita akan beralih ini menyapa pendengar yang sudah mengirimkan komentar, saran, bahkan pertanyaan ya. Ini siapa yang sudah bergabung? Sebelum ke WhatsApp, Maiki ingin menyapa dulu yang komentar melalui live streaming ya, Facebook dan YouTube. Baik. Ini di Facebook ya, ada Hasanah Hasna. Assalamualaikum, Serpong hadir ikut nyimak. Gamis Maiki hatur nuwun, matur nuwun. Ya, sami-sami ya. Hasanah Hasna. Selanjutnya ada Cetak Sablon. Waduh, nama akunnya Cetak Sablon ya. Selamat malam, saya dari Cilebu Timur dan ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut menyimak katanya ya. Selamat menyimak untuk Cetak Sablon ya. Selanjutnya ada Umi Nisa juga Depok hadir Ustadz. Nyimak aja Ustadz buat Maiki, selamat bertugas ya. Makasih ya. Syukran Umi Nisa. Selanjutnya ada Samsung J2 Prime. Assalamualaikum. Pak Maswa di Kampung Kolelet. Wow, Pak Maswa nih ya. Sudah lama Maiki tidak menyebutkan nama Pak Maswa saat siaran nih ya. Ada Pak Maswa di Kampung Kolelet, Desa Rancak Kelapa, Panongan, Tangerang. Ya, selamat bertugas katanya Maiki sama Pak Ustadz. Syukron Afwan. Selanjutnya ini melalui Facebook. Oh, tadi Pak Maswa melalui YouTube ya. Melalui akun YouTube-nya. Selanjutnya ada Empurwati. Paskar hadir, Pak Ustadz, ikut nyimak aja. Masya Allah, penjelasannya mudah dimengerti Ustadz. Ini ada komentar dari Buya Sony. Selanjutnya ada Haris Padilah, komentar di Facebook ya. Citayam hadir katanya ya. Selamat hadir ya untuk Haris Padilah di Citayam. Selanjutnya kita beralih ke WhatsApp. Ada siapa saja yang bergabung di WhatsApp? Ini mengirimkan artikel, nggak apa-apa lah ya. Bagus. Ini dari Abu Auzan di Pancoran Mas, Kota Depok. Kita semua sepakat bahwa Valentine datang dari budaya non-muslim. Terlalu banyak referensi tentang sejarah dan latar belakang munculnya hari Valentine yang mengupas hal itu. Saking banyaknya mungkin kurang bijak jika kami harus mengulas ulang pembahasan yang sudah berceceran tentang sejarah Valentine. Untuk itu kami di sini hanya ingin meyakinkan bahwa Valentine murni dari orang non-muslim. Hari Valentine ini dikenal juga dengan hari kasih sayang. Namun perayaannya kerap disalahartikan oleh kaum muda dengan melakukan hal-hal yang melampaui syariat. Karena itulah Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Miftahul Huda, mengingatkan umat Islam akan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2017 tentang haramnya merayakan Hari Valentine bagi umat Islam. Kepala Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah Depok, Jawa Barat, ini mengatakan perayaan Valentine haram bagi umat Islam setidaknya karena 3 hal. Pertama, karena Valentine bukan hari besar Islam atau pelajaran atau perayaan Islam. Kedua, di dalam perayaannya kerap ada bentuk kegiatan pesta atau hura-hura dan ungkapan kasih sayang yang terlalu berlebihan. Bahkan ada yang menyalahgunakan dengan melakukan sesuatu di luar batas syariat.
misalnya sampai berhubungan badan. Nauzubillah min dzalik, bagi yang bukan pasangan menikah. Ketiga, jika umat Islam ikut merayakannya, itu berarti menoleransi kemaksiatan atau termasuk mendorong itu hal yang lumrah atau dibolehkan. Abu Auzan di Pancoran Mas, Kota Depok. Ustaz, gimana nih komentarnya? Ya, betul ya. Tadi sudah disampaikan. Apa yang disampaikan tadi betul semua. Bahwasanya memang bukan karena kasih sayangnya. Jadi misalkan kalau kita bilang gini, haram hukumnya merayakan hari Valentine Day. Orang langsung responnya pasti gini, masa mengungkapkan sayang nggak boleh gitu? Iya. Padahal kita nggak bicara, nggak boleh ngungkapin kasih sayang. Silakan mengungkapkan, tapi pada cara yang benar. Gitu. Dia bukan karena Valentine Day-nya kemudian kita menjadi nggak boleh ngasih coklat. Silakan ngasih coklat. Anda punya istri, istrinya mau coklat, beliin gitu ya. Jangan cuma setahun sekali ya kasih. Sebulan sekali biar bahagia kan gitu. Anda punya ibu atau kakak perempuan, mau coklat, kasih coklat, nggak ada masalah. Bukan karena coklatnya, bukan karena ungkapan kasih sayang. Silakan ungkapkan itu, silakan kasih coklat kepada orang-orang yang Anda cintai boleh, tapi dalam bingkai halal haramnya jelas. Gitu. Itu sebenarnya kan poin yang tadi disampaikan. Dan fatwa-fatwanya sudah jelas sampaikan. MUI bahkan yang kalau nggak percaya sama saya karena saya bukan MUI, itu ada MUI. Kalau misalkan nggak percaya, walaupun udah dalil-dalil udah disampaikan, ini sudah dari MUI udah jelas sebagai majelis ulama yang kulturnya Indonesia. Kadang-kadang kita bilang ini ke Arab-Araban gitu kan, karena kamu kan Islam Arab. Ini kan Islam Indonesia, itu jelas tuh yang memfatwakan haram adalah majelis ulama Indonesia. Bahkan sampai ada fatwanya ya. Dan kita tunggu mudah-mudahan ada undang-undangnya ya. Insyaallah, amin. Amin ya. Baik, sobat muda, demikiannya komentar Ustaz Zam terkait pesan tadi dari Abu Auzan di Pancoran. Selanjutnya ada siapa nih? Dari hamba Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang tidak mengenal jahiliyah, berarti dia tidak mengenal Islam. Kemudian Umar bin Khattab juga mengatakan, akan terurai ikatan Islam satu persatu jika di dalamnya hidup orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah, apa maksud dan pengertian dari perkataan Umar bin Khattab tersebut? Yang kedua, di dalam Quran surat Ali Imran 179, jadilah kalian orang-orang Robbani. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, apa ciri-ciri dari generasi Robbani tersebut? Yang tentunya yang sesuai dengan ayat dan Al-Quran tersebut. Kami mengingat gencarnya fenomena pembodohan umat Islam, pembodohan umat, sehingga hilangnya ruh Islam pada jiwa-jiwa para pemuda. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan jazakallahu khairan. Kalau Ustaz, ini ada 2 poin pertanyaan sebenarnya, tapi Ustaz mau jawab sekaligus. Ya. Silakan. Baik, untuk yang pertama saya tidak tahu karena saya baru dengar apa yang tadi disampaikan tentang makna jahiliyah yang dimaksud oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi mungkin saya akan masuk kepada pertanyaan yang kedua saja tentang pengertian dari Rabbani. Rukun Rabbaniyun, rukun Rabbaniyin. Kemudian pengertian dari Rabbaniyun atau orang-orang Rabbani itu dijelaskan oleh Allah juga di dalam Al-Quran, yaitu kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, yaitu mereka orang-orang yang selalu mempelajari Alkitab, Al-Quran, dan juga mereka orang-orang yang mengajarkan. Jadi orang-orang Rabbani adalah orang-orang yang selalu beraktivitas berdasarkan ilmu, belajar tanpa henti, karena ruh dari Islam itu adalah ilmu, ya. Maka orang-orang Rabbani bukan hanya pandai beribadah, tapi dia pun mengisi ibadah mereka dengan dasar ilmu yang benar. Inilah para Rabbaniyun. Ya. Dan ini sangat luar biasa ya, bahwasanya generasi-generasi ini, jikalau itu muncul ya, dia hadir, maka insya Allah Islam itu akan bangkit ya. Karena ini generasi yang penuh dengan berisi gitu ya. Mereka beramal dengan ilmu, mereka berdakwah dengan ilmu,
mereka tahu halal haram. Itu Masya Allah ya. Orang-orang kayak begini kalau ada, ini akan mampu bisa menggantikan generasi-generasi yang melehoi gitu ya. Generasi yang ke opa-opaan gitu ya. Ke apa namanya K-pop-K-popan gitu ya. Generasi yang joget tiktokan terus gitu ya. Kita lihat sekarang orang udah generasi-generasi Islam udah mulai hancur-hancuran. Cuman karena aplikasi, cuman karena satu artis tertentu. Bagaimana dengan Dajjal? Bagaimana kalau Dajjal udah turun gitu ya? Dengan aplikasi aja orang udah keok gitu ya. Belum lagi Dajjal yang sebenarnya. Nah, makanya di sini pertebalah keimanan bagi para anak-anak muda. Niatkanlah menjadi guroba pada hari ini, yaitu orang-orang yang terasing. Orang yang terasing ini disebutkan dalam hadis adalah orang-orang yang selalu memperbaiki masyarakat ketika masyarakat sedang rusak. Mereka menjaga diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat yang pada umumnya salah, dan kemudian mereka pun melakukan bentuk upaya pelurusan terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Inilah al-guroba. Jadi akhir zaman dan selalu bertahan dengan iman kita, ya tentunya hantaman-hantaman semakin deras, tapi insya Allah biidznillah Nabi katakan fatuba lil guroba. Apa itu tuba? Tuba itu adalah pohon surga. Artinya orang akan mendapatkan surga ketika dia mampu bertahan di tengah fitnah yang hadir pada masanya. Subhanallah. Demikian ya, dengar dimanapun Anda berada, khususnya kaula ya. Dan tadi Maiki sempat dengar juga ke opa-opaan, ke K-popan ya. Atau mungkin antara Ustadz Azam dan Maiki sama aja sebenarnya, kadang bukan kadang ya, sering gitu bingung. Kenapa sih seakan-akan kalian itu gitu ya gak suka sirik bilang bos misalkan gitu ya, iri bilang bos. Apakah Ustadz Azam misalkan ketika menyinggung ya tentang hal itu, dan ada juga akhirnya yang tersinggung gitu atas dasar sentimen atau mungkin ada alasan lain, karena memang fenomenanya memang begitu. Ya, saya sentimen dengan kemaksiatan ya. Karena itu boleh berarti. Iya, itu kalau sentimen dengan kemaksiatan. Kalau halal, misalkan ada orang yang baca Qur'annya bagus gitu ya. Dia mampu mengajak manusia untuk belajar tahsin, tajwid. Kita nggak sentimen, kita malah gitu, kita pengen kayak dia gitu. Kalau ini memang kita kesel gitu ya. Kenapa? Karena segitu iman kita sangat lemah gitu ya. Sama orang yang sama para manusia-manusia seperti itu aja, yang mungkin Allah kasih hidayah suatu saat nanti bagi mereka, kita bisa terlena gitu. Di mana-mana dipasang si ini, dipasang fotonya, dipasang di statusnya, teriak-teriak, seneng dengerin tiap hari. Bahkan ada yang orang pengen ke kalau K-pop kan berarti ke Korea ya. Dia pengen ke Korea Selatan, jadi kiblatnya di Korea Selatan, dikit-dikit Korea Selatan, dikit-dikit ini, itu yang menjadi hilang jati diri kan. Kita bilang kadang-kadang ke Arab-Araban nggak boleh, tapi ke Korea-Koreaan boleh gitu. Kadang-kadang ke Amerika-Amerikaan boleh. Sekarang kan sering orang-orang Muslim seperti kita sering disindir kan gitu ya. Kamu jangan sok Arab-Araban. Jadi yang dia benci Islamnya apa Arabnya kan gitu. Iya. Baik, dan sebenarnya kita juga tidak mempermasalahkan, bahkan mungkin ketika ada di antara kita khususnya muda-mudi yang ngefans sama para sahabat, Masya Allah itu. ngefans sama tokoh-tokoh Islam ya, seperti ya panglima-panglima Muslim gitu ya, dan mereka tidak kalah, bukan tidak kalah karena nggak sebanding gitu ya, dalam hal prestasi gitu ya. Nah, silakanlah ngefans ke orang-orang yang memang dalam Islam harusnya kita ngefans ke mereka gitu ya, yang terutama ya kita ngefans sama Rasulullah SAW. Jangan sampai kita seperti orang yang kehabisan tokoh ya gitu, tokoh-tokoh kita sendiri gitu ya dalam Islam. Memang kalau bicara tadi ngefans itu ya, ngefans atau mengidolakan ya seperti itu. Sebenarnya kepada orang solih itu boleh, seperti misalkan munculnya mazhab itu seperti Syafi'iyah gitu atau Malikiyah, Hanafiyah. Munculkan dari orang-orang yang ngefans. Kalau bahasa kita ngefans lah gitu. Cuman kalau dulu kan budayanya ilmu, bukan joget, bukan nyanyi gitu kan. Jadi berisi. Ketika orang seneng sama Imam Abu Hanifah, kemudian dia ngefans sehingga fatwanya diikuti. Itu boleh hukumnya, silakan gitu.
Tapi kalau ini kan gak ada isinya, Mm-mm. cuman lantunan kalimat-kalimat kata yang haram, kadang-kadang haram, bukan kadang-kadang, mungkin pasti haram gitu ya. Sedangkan yang ini kan para orang-orang solih, misalkan kita ngefans sama seorang qori yang dia zuhud, dia orangnya baik, kemudian cara bacanya bagus, kita ngefans, kemudian kita dengerin terus suaranya, itu boleh silakan. Ada ustaz tertentu kita ngefans karena dia tausiahnya bagus, itu boleh silakan. Apalagi kalau sampai dia menteladani Nabi Muhammad SAW, lebih hebat lagi. Baik. Dan setahu Maiki ya Ustaz ya, yang jadi masalah adalah nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai ya. Betul. Mengidolakan, ngefans itu kan atas dasar suka ya awalnya, atau cinta, sehingga kita ya seperti yang menuhankan bahkan gitu ya. Itu kan diawali dari rasa suka, cinta, kemudian ya membabi buta gitu ya dalam hal rasa, sehingga ngefans, mengidolakan sampai posternya banyak di dinding kamar gitu ya, gambar-gambarnya. Emang kalau arti dari, kalau kita disinggung tentang mengidolakan, kan idola itu dari bahasa Inggris ya, dari idol. Idol itu kan artinya berhala. Jadi sebenarnya memang prinsip mengidolakan itu memberhalakan. Makanya kita kurang pas ya kalau kita bilang Nabi adalah idolaku, tuh nggak pas. Karena apa? Karena berarti kita memberhalakan. Kalau kembali kepada akar kata ya. Jadi kalau yang betul kan Nabi adalah uswah saya, panutan, teladan. Itu yang penting. Karena kalau cuma mengidolakan, cuma histeris, atau tadi pasang pamflet atau pasang poster. Tapi kalau sampai kepada menteladani, berarti dia lebih kepada ittiba. Tapi memang kalau sudah mencintai mereka, bahasa mereka ya dalam tanda petik, artinya apalah gitu ya, mengidolakan itu ya mereka pasti mengikuti ujung-ujungnya apapun yang idolanya itu lakukan gitu ya. Gitu. Baik. Dan kita akan sapa kembali sebelum kita tutup ya yang sudah hadir di kolom komentar live streaming. Ada Migi Ono di Jakarta Selatan ikut nyimak Mang, katanya selamat menyimak. Kemudian ada Tina Ningsi, Balikpapan hadir. Wah, Balikpapan ya. Kemudian ada Herlina juga, Bogor ikut nyimak. Wah, Bogor nih. Deket. Paling jelas ya suaranya. Kemudian ada Prastiawan Andik. Oh ya, kalau media sosial mah sama aja suaranya. Kecuali mendengarkan melalui radio gitu ya. Di Bogor memang paling jelas. Kemudian ada Prastiawan Andik. Assalamualaikum, Bekasi Utara nyimak. Iya. Sudah ya, kemudian kita kembali ke WhatsApp. Ada siapa lagi? Di WhatsApp ini ada hamba Allah nih Ustaz. Oh udah tadi ya, udah Maiki bacakan. Ini ada yang kelewat nih. Ada dari Adit di Gunung Putri. Saya hanya mau memberikan kata-kata mutiara untuk malam ini. Ya, silakan ya. Jangan patah semangat. Jadilah seperti semut yang terus berusaha mengangkut makanan walaupun badai menerjang. Berusahalah terus-menerus sampai kamu menemukan hasilnya. Menjada wajada. Siapa yang berusaha, ia akan berhasil. Syukron. Afwan. Setuju nggak Ustaz? Setuju. Setuju. Kasiannya kalau nggak disetujuin. Ada dari Adit ya. Baik. Demikian ya pendengar dimanapun berada. Juga khususnya kaula muda. Ya, dimanapun kamu saat ini lagi di nangkring, mudah-mudahan ya keluar di rumah aja gitu ya, dan jangan tidur terlalu larut malam ya. Kurangi begadang kalau bisa, jangan sekedar dikurangi tapi dihilangkan kebiasaan begadang ya, biar kita bisa bangun pagi, dan begadang itu tidak baik untuk kesehatan. Baik Ustaz, tidak terasa waktu kita sekarang pukul 21.15 ya. Sudah lebih, tapi karena tadi juga masuknya ngaret dikarenakan sholat isya-nya mepet dengan jadwal siaran kita, sehingga kita sedikit undur, dan kita kasih bonus waktu 15 menit inilah. Dan Ustaz, sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata terakhir nih buat kaula muda yang ada di Indonesia nih. Ya, baik. Silakan. Untuk kata-kata terakhir ya, hendaknya kita mengetahui ya bahwa kita adalah seorang muslim yang memiliki jati diri, yang memiliki prinsip, memiliki basic dasar dalam
hidup ya. Jadi jangan sampai terombang-ambing dengan berbagai macam angin ke kanan, badai ke kiri gitu ya. Tetap terus lurus menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di hadapan kita. Ya. Prinsip Islam dipegang, insya Allah mudah-mudahan Allah akan wafatkan kita dalam keadaan seorang muslim. Amin ya Allah ya Rabbal. Proud to be a Muslim. Banggalah menjadi seorang Muslim. Akhir kata saya sama Iki pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Juga mewakili Akhi Masudi di meja operator. Sampai jumpa di acara-acara menarik lainnya Radio Fajar FM, Suara Kebangkitan Islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له ضاعة ويبلغ سعد إلى منتهى